Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan, menikmati atau mengikuti bernyanyi bersama-sama. Puji Tuhan, mari kita menyanyikan pujian sambil kita menyembah Tuhan, bahwa Dia Allah yang selalu memberikan kita kemenangan. Haleluya, Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, Kau selalu tepati janjimu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya, amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Oh, amin. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena sampai hari ini, di hari kedua di Januari 2023, Ebenezer, Tuhan sudah menolong kami.
Saat ini kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami percaya juga pimpinan Tuhan yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk sepanjang hari ini. Sebelum kami mengawali segala sesuatunya, kami mau menikmati suara Tuhan. Kami mau dengarkan suara Tuhan lewat renungan pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, dan urapilah kami agar kami memiliki telinga seorang murid dan tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu juga, agar apa yang menjadi isi hati Allah, hamba-Mu dapat sampaikan, dan pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Pada pagi hari ini saya dapat tema dari pelajaran kehidupan pribadi seorang yang bernama Yusuf. Tema judul dari renungan pada pagi hari ini adalah Yusuf menyelamatkan keluarganya. Kita buka terlebih dahulu dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 21. Tuliskan begini. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia, Yusuf, menghiburkan mereka, saudara-saudaranya, dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Satu hal yang menarik dari pelajaran kehidupan dari seorang Yusuf. Saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudara mengetahui kisah kehidupan Yusuf di kitab Kejadian ini. Sebuah pengalaman kehidupan yang saya pikir cukup menarik. Terkadang ada di atas, dia turun ke bawah, dia bisa naik lagi, dia bisa turun lagi. Dan sebenarnya Tuhan mempunyai agenda dalam kehidupannya, dan itu sebuah pengalaman yang puncak di akhirnya. Kalau kita perhatikan di dalam kisah Yusuf ini, Yusuf adalah seorang anak dari saudara-saudaranya, anak dari bapak Yakub, yang mendapatkan perhatian spesial dari papanya. Ya karena hal inilah Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Lewat mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf, menceritakan bagaimana berkas-berkas gandum menyembah kepadanya, bagaimana bintang-bintang, bulan dan matahari menyembah kepadanya. Bahkan sebelum mimpi itu Yusuf mendapatkan jubah yang indah. Dan hal-hal tersebut entah bagaimana memancing kecemburuan, iri hati dari saudara-saudaranya, bahkan kebencian. Walhasil Bapak Ibu Saudara-saudara, Yusuf difitnah bahwa dia telah dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur yang kering, bahkan oleh saudara-saudaranya dijual kepada semacam pembeli budak seperti begitu, dengan 20 keping perak. Dan perjalanan Yusuf, dimanapun Yusuf berada, menarik. Setelah dia dijual di Potifar, Potifar membeli, dia bisa menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Dipercaya dengan banyak hal. Dari budak naik posisinya. Ya, apa yang terjadi di rumah Potifar? Istri dari Potifar menggoda Yusuf. Hasilnya apa? Yusuf difitnah lagi. Masuk penjara. Di penjara pun ternyata Tuhan berikan kepercayaan kepadanya. Ini yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Bahkan sampai dia harus mengartikan atau menafsirkan dari mimpi Firaun. Diangkat kemudian menjadi orang kedua yang memiliki kekuasaan di tanah Mesir. Kalau saya bilang ini pengalaman yang menakjubkan dalam kehidupan Yusuf. Tetapi tidak semudah dan seenak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Proses-proses apapun yang terjadi ketika dibenci. Nah, oleh karena itu di dalam ayat yang tadi kita baca, jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan anak-anakmu, makanan anak-anakmu juga. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Setelah Yusuf menjadi orang kedua penguasa di Mesir,
Israel mengalami kesusahan. Saudara-saudaranya datang ke Mesir, berusaha untuk mendapatkan makanan. Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya, dia melihat bahwa ini adalah saudara-saudaranya yang dahulu membenci saya. Melakukan hal-hal yang membuat saya menjadi sedih, membuat saya menjadi terluka. Itu saya pikir Yusuf bisa merasakan hal-hal seperti itu. Tetapi dari kisah, dari cerita yang kita baca di ayat yang tadi kita baca, Yusuf justru menenangkan keluarganya. Setelah ayahnya meninggal, Yakub meninggal, keluarganya, saudara-saudaranya pasti berpikir, wah sudah selesai. Kalau ada ayah, Yusuf akan baik-baik saja sama kami. Tetapi sekarang papa sudah nggak ada, ayah sudah tidak ada. Waduh, pasti Yusuf balas dendam kepada kami ini. Dia coba pasti bisa bikin apa-apa sama kami, keluarga ini. Tetapi Yusuf menenangkan hati mereka. Ini yang ayat yang kita baca tadi. Jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Jadi seorang Yusuf bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam proses yang terjadi dalam kehidupannya sebelum dia menjadi penguasa kedua di tanah Mesir itu. Bukan hal yang mudah. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan, 2 hal saja. Yang pertama, Yusuf memiliki hati untuk menerima setiap konsekuensi atau resiko. Kalau misalkan kita menjadi Yusuf dalam kesulitan hidup tersebut, kita bisa bertanya sama Tuhan, why me God? Why me? 2022 Tuhan sudah kenapa begini Tuhan? Oh, ntar dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita harus belajar dari Yusuf yang memiliki hati, yang siap untuk menanggung konsekuensi, resiko ketika kita berjalan di dalam agendanya Tuhan. Abraham disuruh keluar dari tanah Ur. Sadrak, Mesak, Abednego harus menghadapi dapur api yang dipanaskan. Tetapi dalam setiap konsekuensi yang kita hadapi, resiko dalam menjalani iman atau menjalani seperti Yusuf, mimpinya, Tuhan sudah ada di sana. Yusuf mengajarkan kita untuk menerima situasi yang terjadi, apapun itu, dengan sebuah keyakinan bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Itu yang pertama, kita tidak boleh lupa di tahun 2023 ini. Yang kedua, ini yang menarik juga dari seorang Yusuf, dengan perlakuan saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Yang kedua adalah Yusuf memiliki hati yang mengampuni. Aduh, kalau orang baik dalam kehidupan kita, kita mudah untuk timbal baliknya yang baik pula. Tetapi orang ketika jahat terhadap diri kita, apakah kita memiliki kemampuan seperti Yusuf untuk berbuat baik kepada orang-orang yang jahat kepada kita? Ketika Yusuf menyampaikan identitasnya, bahwa akulah Yusuf kepada saudara-saudaranya. Perhatikan, di dalam pasal 45 ayat yang kelima di kitab Kejadian ini. Tuliskan begini, tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tahu bahwa dalam kesulitan yang terjadi ternyata menciptakan sebuah perkara yang besar. Karena itu dia memiliki kemampuan untuk mengampuni sepenuhnya saudara-saudaranya yang telah memperlakukan dia dengan buruk. Sebab ketika kita mengampuni, kita melepaskan segala kepahitan dan amarah yang dapat menghambat kita untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan kita di tahun 2023 ini. So, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang menikmati renungan, lebih baik kita jangan simpan sampah dalam kehidupan kita. Entah iri hati, cemburu, amarah, dendam, sifat-sifat kedangingan, jangan simpan di tahun 2023. Lebih baik kita buang itu semua. Karena kita akan melakukan lompatan yang besar di tahun ini. Bahkan dengan lompatan itu kita bisa jadi seperti Yusuf, dapat memelihara sebuah bangsa yang besar.
Mesir jadi berubah karena ada Yusuf. Keluarga Israel, Yakub dan anak-anaknya terpelihara karena Yusuf. So 2023 ini saya percaya banyak pintu yang akan Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Jangan simpan karakter-karakter yang menghambat kita untuk masuk ke dalam pintu itu. Sebab Yesus adalah pintu. Ketika kita masuk, kita mendapatkan selamat. Kita keluar dan masuk, mendapatkan padang rumput yang Tuhan siapkan. Dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Belajarlah dari pengalaman Yusuf. 2023 adalah tahun pintu yang terbuka bagi kita semua. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita di tahun 2023, membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan memiliki karakter yang luar biasa seperti Yusuf yang menjadi tulang punggung. Dia mengasihi keluarganya, dia mengampuni keluarganya, bahkan dia dapat menjadi berkat dimanapun Yusuf berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam sorga, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan kekuatan kesehatan yang baru. Memasuki tahun 2023, kami mau melangkah dengan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus banyak pintu-pintu yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami, memimpin kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Dan kami percaya langkah-langkah kehidupan kami, Tuhan akan pertemukan kepada orang-orang yang tepat, kepada momen-momen yang tepat. Sehingga kami akan selalu menjadi berkat dengan kehidupan kami yang diberkati. Oleh karena itu, ampuni kami Tuhan kalau kami bersalah kepadamu. Mungkin ada hal-hal yang kurang baik ada dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, memiliki hati yang siap menghadapi resiko apapun, bahkan memiliki hati yang penuh dengan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena Bapa sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, sertai kami, lindungi kami. Dan kami akan selalu terus mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Hari ini kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk semuanya. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Di dalam